Halo gengs, Wilujeng Sumping dan selamat datang di channel Babah Movie, channel yang membahas seputar alur cerita film. Perkenalkan, saya Babah sebagai host dan tuan rumah dari channel sederhana ini. Mohon maaf jika banyak kehilapan, enjoy dan selamat menyaksikan. Di sebuah hutan pinus yang sejuk dan pagi yang tenang, tiba-tiba muncul seekor pria dari timbunan tanah layaknya keluar dari liang kubur. Dalam keadaan takut, si Amang teh segera bangkit sambil berusaha untuk tetap tenang. Lalu tiba-tiba telepon di sakunya berbunyi. Si Amang hendak meminta bantuan, namun kontak di teleponnya kosong. Si Mamang langsung menghubungi nomor darurat. Namun saat dia ditanya tentang identitasnya, si Mamang menyadari bahwa dirinya tidak mengingat apa-apa. Si Mamang mulai histeris, lalu berlari menyusuri hutan dengan rasa panik untuk mencari bantuan. Akhirnya si Mamang menemukan sebuah pondok dan ada mobil di depannya. Si Mamang segera mengetuk pintu, namun karena tidak ada jawaban, si Mamang membuka pintu dan ternyata tidak terkunci. Dan sepertinya tidak ada orang di dalam pondok tersebut. Di dalam, si Mamang menemukan sebuah handycam yang bertuliskan perintah untuk memutar sebuah rekaman video. Dengan ragu, si Mamang memutar rekamannya yang ternyata berisi seorang wanita hamil yang diculik oleh pria bertopeng. Si wanita berusaha untuk melarikan diri, namun pria tersebut mencengkram tangannya dan mulai menusuk perut wanita hamil tersebut. Si Mamang ketakutan dan berjalan mundur. Namun si Mamang tersandung di tajong dan terjatuh. Tangan si Mamang berlumuran darah yang ternyata darah tersebut adalah darah dari wanita hamil yang ditusuk di dalam video. Karena merasa ketakutan, si Mamang segera berlari menuju mobil. Namun mobil itu tidak dilengkapi dengan kunci. Si Mamang lantas berlari cepat menjauh dari pondok tersebut. Setelah cukup jauh, si Mamang menemukan sebuah batu dan digunakan untuk bersembunyi. Di sana, si Mamang membuka dompet yang ditemukan di dalam mobil. Dompet itu berisi kartu identitas miliknya dengan nama John Evans. Di sana, John juga menemukan statusnya yang sudah menikah dan juga potret 3 orang yang kemungkinan adalah keluarganya. Menyadari kalau istrinya telah dibunuh dan kedua anaknya hilang, John mulai berteriak dengan sangat histeris. Saat malam hari, John kemudian memuntahkan isi perutnya. Lalu dengan frustasi, John mulai membenturkan kepalanya ke pohon, berharap ingatannya bisa kembali pulih. Tak lama kemudian, John mulai menyusuri hutan itu lagi, hingga membuatnya menemukan satu pondok kecil. John mulai mendekati pondok tersebut dan mendengar suara radio. John mengambil batu dan membaledog pondok itu untuk memastikan penghuninya. Karena merasa tidak ada orang, John memberanikan diri untuk memasuki pondok tersebut. Sesampainya di dalam pondok, John langsung mematikan radio, lalu menyusuri ruangan menggunakan senter yang ia temukan. John sempat terkejut karena manekin yang ada di belakangnya ruas muncul lemama. Kemudian John menyadari bahwa dirinya belum menutup pintu. Namun, John mendengar suara langkah kaki yang disusul sebuah bayangan di jendela. John segera bersembunyi di sebuah peti karena ketakutan. Kemudian, pintu didobrak dan John ketahuan bersembunyi. John menahan peti tersebut. Orang yang datang berusaha membukanya. Perlahan seorang misterius itu berhenti dan menjauh dari peti. John mencoba melihat dari sebuah lubang. Namun si John kaget karena si pria itu menusukkan pisau yang hampir mengenai wajah John. John berusaha untuk tetap bersembunyi. Namun si pria aneh dan misterius itu malah membakar peti tersebut. John yang panik mencoba membuka peti tersebut. Namun ternyata peti tersebut sengaja dikunci dari luar. John berusaha menyelamatkan diri dengan memukul dan menendang sisi peti itu sampai bagian bawah yang ia tendang terbuka. Akhirnya John berhasil keluar dari peti itu, namun api semakin membesar dan perlahan membakar isi pondok tersebut. John berusaha keluar dari pondok tersebut, namun ternyata pintu pondok kecil itu terkunci. John semakin panik karena terjebak di kobaran api. Namun,
John menemukan sebuah lubang yang dapat digunakan sebagai jalan keluar. Dengan dibekali senter yang dia temukan, John bergegas melarikan diri untuk kembali bersembunyi. Kondisi di hutan tersebut sangatlah tenang, sangat berbeda jauh dengan kejadian di dalam pondok tadi. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama karena John mendengar sebuah langkah kaki di sekitarnya yang membuatnya was-was. John menghampiri sumber suara yang malah menemukan sebuah batu berbentuk siluet manusia. Dan ternyata John kembali ke tempat awal. John kembali mendengar suara dan kini dia menemukan seseorang yang kemungkinan adalah pembunuh. Karena panik, John langsung berlari menjauh dari tempat tersebut. Sementara di tempat lain terlihat seorang anak laki-laki yang bersembunyi. Si bocil mendengar suara mendekat yang ternyata itu adalah kakaknya yang kembali untuk membawakannya makanan. Ketika melihat adiknya yang ketakutan, sang kakak mencoba menenangkannya dan bertahan dalam pencarian ayah mereka yang hilang tanpa bisa memanggil bantuan. Sementara itu, John yang bersembunyi hanya bisa menatap foto keluarganya sambil bertanya-tanya, di mana anaknya? Kemudian John kembali ke pondok pertama. Ia memeriksa mobil, lalu pergi melihat istrinya yang terbujur kaku. Sembari mengatakan permintaan maaf karena tidak bisa melindungi keluarganya. John lalu memindahkan jasad istrinya ke sofa untuk dibaringkan. Di sana, John kembali memutar rekaman video yang berisi kegiatan keluarga. Itu membuat John sedih. Namun, video yang menunjukkan kebahagiaan itu berhenti ketika seseorang datang mengetuk pintu pondok tersebut. John kembali ketakutan, bahkan kini si John terkejut dengan sebuah suara dan pantulan di televisi yang menunjukkan tubuh istrinya yang tertutup selimut kini bergerak dan terbangun. Dengan hati yang ketakutan, John memberanikan diri untuk menengok ke sofa tempat jasad istrinya berada, dan ternyata masih sama seperti semula. John kembali terkejut karena jam alarm yang ada di pondok itu tiba-tiba berbunyi. John segera mematikannya. Tak lama setelah ia mematikan alarm, di luar jendela terlihat seseorang yang membawa senjata tajam mulai mendekati pondok tersebut. John yang melihat itu segera membawa pisau yang ada di pondok dan pergi melarikan diri. Ketika John berlari, John terhenti karena sebuah anak panah hampir saja mengenai kepalanya. Kemudian anak panah lainnya mengenai tangannya. Dengan menahan sakit, John menemukan sebuah batu untuk bersembunyi. Di sana, secara paksa John mencabut anak panah yang tertancap di lengannya dan langsung membalut lengannya dengan kain. John mulai berpikir dan mempersiapkan perangkap dengan pisau yang dibawanya. Sementara itu, kakak beradik yang melakukan pencarian kepada ayahnya kini mulai putus asa, sehingga sang kakak berpesan agar menunggu kedatangannya bersama sang ayah. Sementara John yang selesai membuat jebakan mulai berteriak memanggil sosok si pembunuh. Tak lama terdengar suara langkah kaki. Meski panik, John segera kembali ke arah di mana ia memasang perangkap. Di sana, John mendengar langkah itu semakin mendekat ke arah perangkap dan berhasil. John memeriksa perangkap itu dan John sangat kaget karena yang terjebak perangkap ternyata adalah putrinya sendiri yang sekarang malah sekarat. John kini histeris. John hanya bisa memeluk tubuh putrinya. Dia meninggalkan anak lelaki yang bersembunyi yang terus menunggu dengan gelisah. John yang masih memeluk putrinya dikejutkan dengan keberadaan sosok pembunuh yang muncul tak jauh di depannya. Dengan marah, John segera mengejar pembunuh itu sambil membawa pisau besar. Sementara itu, anak lelaki yang bersembunyi segera pergi menyusul kakaknya yang ia temukan dengan keadaan tak bernyawa. Sementara hari semakin terang, John yang masih mencari pembunuh mendengar sebuah lagu yang ketika ia cari berasal dari alarm yang entah bagaimana bisa berada di sana. Tak jauh dari tempat itu, John juga menemukan sebuah baju milik putranya yang tergeletak. John menyadari di belakangnya ada seseorang yang disangka adalah pembunuh. Namun ketika ia mengayunkan pisau itu seketika menancap di leher anaknya sendiri. Hati dan pikiran John sangatlah kacau balau, mengingat kedua anaknya tewas di tangannya sendiri. John segera menggendong si anak untuk mencari bantuan. Namun hutan itu sangatlah luas, membuat pencarian John sia-sia. Apalagi kini tubuh sang putra mulai kaku. John yang putus asa mulai linglung, hingga suara alarm lagi-lagi terdengar. John mencari suara tersebut.
dan akhirnya menemukan asal suara yang berasal dari alarm yang terkubur bersama sebuah tangan yang tak sengaja muncul saat dia menggali tanah tadi. John penasaran, mulai menggali lebih dalam tempat tersebut dan menemukan sesosok mayat pria dewasa dengan keadaan mati. Di dada jasad pria tersebut tertulis, "Kembali ke awal." Dengan linglung, John kembali ke tempat di mana ia pertama kali sadar, di sebuah lubang yang kemudian John menggali. Di sana dia menemukan kotak bertuliskan kebenaran dengan isi 2 buah suntikan. John yang melihat hal tersebut dengan penasaran mencoba untuk menyuntikkan cairan itu ke dalam tubuhnya. Efek dari obat itu membuat John berteriak kesakitan dan muntah yang berakhir dengan dirinya pingsan dan jatuh ke lubang. Singkat cerita, ketika John sadar, ia segera pergi dengan tenang dan santai, melewati hutan, menuju tempat di mana mobilnya yang tertutup semak-semak. Setelah mendapatkan kunci, John mulai menghidupkan mobil lalu pergi dari tempat itu ditemani dengan alunan musik yang diputarnya. Di sana, John yang melihat sebuah foto keluarga, kemudian menelpon keluarganya yang berada di luar kota dengan hangat. Tak lama kemudian, ketika hendak melewati pondok lain, John menjumpai sebuah mobil keluarga yang akan berlibur. John berhenti untuk mengamati situasi lalu dengan tenang mulai membersihkan diri. Sementara itu, keluarga 4 orang itu sedang bersenang-senang. Kemudian sang suami pergi untuk membawa barang-barang dari mobil dan bertemu dengan John. John yang berpakaian olahraga menawarkan bantuan kepada sang suami yang kesusahan membawa barang bawaan. Sang suami yang merasa terbantu bahkan menawarkan untuk mampir ke pondoknya. Namun tiba-tiba saja John memukul si suami dan menyandra sang istri hingga pingsan. Kemudian 2 anak di sana ikut melawan yang berakhir dengan kedua anak itu terluka parah dan tak sadarkan diri. Ketika semua orang sudah dilumpuhkan, dengan santai John membekap kedua anak tersebut, lalu mulai memukul sang suami berulang kali. Setelah itu, John yang memeriksa handycam mulai menghapus beberapa rekaman yang menunjukkan wajah sang ayah. Setelah melakukan itu, John keluar rumah, mulai merekam dirinya sendiri sambil berbicara dengan bahagia, seolah-olah sedang berlibur di pondok bersama keluarganya. Kemudian si John segera mengambil tas dari mobil, lalu mengganti pakaian dan menggunakan masker. Lalu merekam adegan lain di mana ia membunuh sang istri. Di akhir film, John yang selesai segera pergi dengan mobilnya dan membawa mayat sang suami yang ia ukir tulisan petunjuk, kemudian dikubur di tengah hutan. Di pondok, si John memberi berbagai senjata dan petunjuk lain di sebelah tubuh kedua anak yang pingsan. Setelah semua persiapan selesai, John segera menutup mobilnya dengan jaring dan semak-semak, lalu menelpon keluarganya dan bilang kalau dia akan terlambat datang. Kemudian ia segera menghapus semua kontak yang ada di handphonenya. Lalu setelah selesai, John membuat lubang untuk dirinya sendiri dan mulai menyuntikkan cairan ke tubuhnya dan kemudian pingsan dengan keadaan tertutup tanah. Di pondok terungkap bahwa tulisan yang John tinggalkan adalah perintah untuk menemukan sang ayah yang menghilang dengan cara menangkap pembunuhnya. Dan film pun selesai. Gimana? Bingung kan? Sarua urang ge. Jadi kieu ya. Kahiji, anu paling penting yang harus kita ketahui kalau si John Evan ini adalah psikopat. Psikopat mempunyai hasrat yang tinggi untuk membunuh. Pertanyaan kedua, lamun si John pembunuh, kenapa si John mengalami kejadian yang mana dia diburu oleh pembunuh? Jadi si John sengaja. Si John mau merasakan adrenalin yang berbeda. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai korban yang diburu oleh pembunuh. Pertanyaan katilu, gimana caranya? Ingat, saat si John membunuh suami istri di akhir film, si John sengaja tidak membunuh kedua anaknya kan? Malah si John menyediakan golok di samping si anak cowok. Jadi otomatis si 2 anak cowok ini bakalan nyari dan memburu si John. Ditambah si John dengan sengaja menyuntikkan cairan kimia dengan tujuan hilang kesadaran dan halusinasi tinggi. Jadi adegan-adegan si John diburu sama penjahat bertopeng, ditembak panah, itu hanya halusinasi saja. Pertanyaan keempat, keluarga yang di awal film itu keluarga si John bukan? Jawabannya jelas bukan.
mereka juga adalah korban. Gimana? Kalau masih bingung, hayo atuh diskusi di kolom komentarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.